Aha, Kumohon, lepaskan. Aku harus urus jenazah keluarga Lin. cepatan bang. Biar adik-adik juga senang. Hahaha, aku yang paling cepat. Ayolah. Jangan mendekat. Pergi sana. Tolong. Kalian gila mau mati. Kau siapa? Zitan kau. Ayo lari. Ku peringatkan. Keluarga Li takkan membiarkan. Ternyata keluarga Li yang kaya raya. Ya? Aku akan menghabisi keluarga Li, hancurkan keluarga Li sampai remuk. Ayah, ibu, kakek, paman-paman keluarga Lin. Aku, Lin Tianhao, takkan memaafkan. Kenapa hidupku sengsara begini? Aku baru saja mau menikah, tiba-tiba begini jadinya. Mereka tuduhku membunuh keluarga Lin. Kakak ipar, ini bukan urusanmu, jangan khawatir. Kuhentikan penderitaan, serahkan urusan keluarga Lin padaku. Suzaku, pasukan harimau Kadia, kenapa kalian datang? Suzaku diperintahkan memimpin Wu Benjut. Bawahan Suzaku memimpin pasukan Tiger Cardia untuk dikirim. Datang dan bersihkan tempat ini. Jenazah keluarga Lin akan ditempatkan di Petit Cristal. Sayap. Komandan. Ku dengar tentang keluarga Lin Tianhao. Apa aku tidak melakukannya dengan benar? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sesuai peraturan kerahasiaan, tak satu pun bawahan jenderal tahu lokasi keluarga. Oh, maksudmu. Pak, aku akan pensiun. Pensiun? Apa sudah kamu pertimbangkan? Aku bisa mengatasinya. Pembantaian tawanan perang. Aku tak akan pensiun. Tak mungkin berkomunikasi dengan komunitas internasional. Manfaatkan kesempatan ini. Akan kugunakan caraku sendiri. Cari semua orang yang menyakiti keluarga, membalas dendam. Tak ada yang bisa mengubah keputusanmu. Izinkan aku bertanya satu hal. Jika nanti negara naga dalam masalah. Jika negara naga suatu saat dalam kesulitan, aku, Lin Tianhao, akan berusaha maksimal. Mati. Baik, aku lega mendengar kata-katamu. Tianhao, kekuatan keluarga Li tak terbayangkan. Kau satu-satunya putra keluarga Lin. Kakak ipar tak ingin terjadi apa-apa padamu. Terima kasih. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku akan membasmi mereka semua. Tianhao. Berhenti bicarakan kakak ipar. Aku lapar, ambilkan makanan. Tianhao, ayo makan. Kakak ipar masih minum alkohol? Sesekali saja. Minum bareng saya, ya? Baik. Terima kasih, kakak ipar. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahun Jiao Shuya. Kamu ingat? Jiao Shuya. Iya, kamu belum punya tunangan. Sudah lupa? Hei, ada masalah besar di keluarga Lin. Sebagai teman keluarga Kiao tak pernah muncul. Seharusnya lebih perhatikan. Sekarang, jangan bahas ini. Arvin. Kamu Arvin? Aku Tiana. Bukan kakak. Kamu kebanyakan minum. Aku tidak mabuk. Temani saya minum. Jangan pergi, Arvin. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Arvin, jangan tinggalkan aku.
Kakak, aku tahu hatimu sedang sedih. Merindukan kakak laki-laki. Jangan khawatir. Aku takkan pergi lagi. Akan menemani. Melindungimu untuk almarhum kakak. Arvin, hari ini adalah malam penggantian kita. Jangan pergi. Caca qui part. Tunggu sampai aku kembali setelah membasmi musuh keluarga Lin. Ayah, jangan pergi. Aku hampir pusing karenamu. Masih berani kau mengatakannya. Menggapatak kau beritahu tentang anak angkat keluarga Lin? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ini seharusnya jadi pembunuhan. Tapi sekarang, Ye Hongyan belum ditangani. Kau malah bawa pulang anak angkat. Siapa sangka, preman itu tak bisa dipercaya. Presiden. Bagaimana aku harus jelaskan ke dalangnya? Ayah, kau terlalu khawatir. Meski kakak sedang bertugas di Nanjing, aku takkan kembali dalam waktu dekat. Tapi keluarga kita termasuk 3 besar. Anak itu saja berani datang menagih utang pada kita. Masih ada Lin Tianhao di sini. Masalah tak berujung. Besok aku akan ke Nanjing sendiri. Bawa pulang bos kita. Akan kubuat dia mati tak berkubur. Ayah, kurasa tidak perlu. Bocah itu tak layak diladeni kakak. Otakmu harusnya punya ingatan baik. Lakukan yang kau yakini. Jangan ambil risiko. Oh iya. Ihongyan ITU? Simpan saja. Lalu wanita ini bagaimana? Cantik dan berbadan indah. Baru saja mati. Sangat disayangkan. Wanita keluarga Lin kami. Kau bisa bergerak? Ayah adalah dia. Dia anak angkat keluarga Lin. Kulihat dia di foto pernikahan keluarga Lin. Aku sudah menguasai tempat ini. Pengawal keluarga Li. Bagaimana kau bisa masuk? Penggawal. Maksudmu sampah yang kusingkirkan tadi? Kau yang membereskan semuanya. Romani Conti, 82. Rasanya enak. Berani-beraninya masuk paksa. Kau mencari mati. Kakakku jenderal di wilayah selatan. Berani mengusik kami. Kakakku pasti takkan membiarkanmu. Jenderal perang hanya semut bagi, karena kau berani mengancamku. Kuakiri Nyawamu. Anakku. Berani kau bunuh anakku. Kau bunuh anakku. Kau. Sekarang giliranmu. Bilang tidak. Kenapako abizi keluarga Lin. Jangan bunuh saya. Saya hanya bilang. Katakan jika ada dusta. Kau tahu konsekuensinya. Bantai keluarga Lin Mu. Bukan keluarga Li saya. Ada orang lain. Siapa? Tidak. Saya tidak. Sanggup saya tidak lihat. Dia pakai topping. Wajahmu tak pernah kelihatan. Suaranya pakai pengubah. Jadi tak ada gunanya menahanmu. Meski belum pernah lihat. Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Siapa? Keluarga Kiao. Keluarga Xiao. Xiao Shixiao. Ko Berkanda. Lin dan Kiao adalah keluarga bangsawan. Seya Mazi Bertunangan, Dangan Jiao Shuya. Berani Nyako. Tidak berani. Saya benar-benar tidak bisa. Ngomong-ngomong, saya punya bukti. Ini yang ditandatangani dari pria bertopeng. Pembocor rahasia akan dibunuh jika menunjukkan nama. Tunjukkan nama pengkhianat. Lalu bunuh. Bagus. Sangat bagus. Namamu asli atau palsu? Sungguh-sungguh asli. Mana berani saya bohong? Saya hanya minta jangan dibunuh. Kasahanan nyawa saya. Penghancur keluarga Lin pasti binasa. Ayah, putra saya sudah tiada. Jangan khawatir. Pasti akan kubalas dendam kalian berdua. Keponakan, turut berduka. Kau tahu siapa pembunuhnya? Pembunuh mengendap di villa tengah malam. Tak ada jejak tertinggal. Kamera pengawas rusak. Sepertinya orang berpengalaman. Tapi di hari kakak Li dibunuh, aku lihat Lin Tianhao, anak angkat keluarga Lin pulang. Dia juga melukai anggota keluargamu. Lin Tianhao adalah naga muda Jiang Cheng dulu. Ya, Ya, dialahnya. Bukankah kalian masuk tentara bersama? Ya, kau sekarang jenderal. Lin Tianhao ITU.
Kau takkan bisa apa-apa. Sudah ketemu barang keluarga Lin? Barangnya sudah di tangan kami. Akan kami serahkan langsung ke sang tuan. Tak perlu, serahkan padaku. Ini tidak pantas. Takut aku mengambil pujian? Bukan begitu. Bukan, ini bukan. Jangan kira aku tidak tahu. Bukan karena barang itu keluarga Lin dibantai? Kami tidak berpikir begitu. Kau meremehkanku. Aku tidak peduli. Maksudmu apa? Lin Tianhao membunuh keluargaku. Perhitungan ini belum selesai. Keluarga Lin hanya tersisa Ye Hongyan. Den lukisan 1000 Li Sungai Gunung itu. Akan kuselesaikan sendiri. Biarkan Lin Tianhao merana dalam keputusasaan. Lapor K. Raja. Ada kabar apa? Kabar terbaru dari Panglima. Putra sulung Li Hongtu telah kembali. Dia Jenderal Wilayah Selatan, Li Menglong. Baik. Dia undang selebriti di Jiangcheng untuk gelar pameran dan memamerkan relik keluarga Lin, peta negara 1000 Li yang legendaris. Peta negara 1000 Li. Ayah. Jangan remehkan peta negara 1000 Li ini. Di sini, ada harta karun tersembunyi. Harta apa? Emas dan perak? Bodoh, emas dan perak tak ada artinya. Dibandingkan dengan peta ini, aku hanya akan ceritakan rahasia ini padamu. Jika sesuatu terjadi padaku nanti, kamu harus jaga baik-baik. Tak Kuzonka. Mereka masih berani memamerkan peta negara 1000 Li. Kalau begitu, kita harus ambil kembali relik keluarga Lin. Raja, kurasa ini jebakan. Aku ingin Anda masuk. Banyak wajah baru di keluarga Lin. Mungkin mereka dari Nanjing. Tentu aku tahu niat mereka. Meski ini perjamuan Hongmen, aku tetap akan pergi. Kirakan pasukan makan. Besok kita hadiri pameran seni keluarga Li. Siap, Panglima. Yendro, Lin Tianhao tidak datang. Janda kecil Ye Hongyan datang sendirian. Mungkin Lin Tianhao menemukan masalah, tidak berani datang. Untuk apa janda itu datang ke sini? Dia ingin bertemu Anda, ada hal yang ingin dibahas. Pertama kali lihat orang nekat datang sendirian. Bawa dia masuk. Salam, Jenderal Li. Wah, benar-benar daya tarik yang mempesona. Sungguh kecantikan yang luar biasa. Langsung saja. Apa maksudmu? Saya ingin membeli peta negara dan gunung sejauh ribuan mil. Silakan sebutkan harganya. Apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin membeli lukisan itu? Itu dulunya milik keluarga Lin. Hilang saat keluarga Lin mengalami musibah. Apakah maksudmu? Musibah keluarga Lin adalah ulah keluarga Li? Bukan itu maksud saya. Jenderal, itu peninggalan penting keluarga Lin. Tolong jual pada saya bayar berapapun. Apakah kamu kaya? Apakah uang bisa mengembalikan nyawa ayah dan saudaraku? Bayangkan, belutut ladi ihadapanku. Jenderal, maksud Anda? Maksudku? Memangnya ada maksud lain? Ada yang mengikatku. Ayo, ikat aku. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Jenderal, sekarang negara hukum. Anda bekerja untuk Nanjing. Kenapa kau lakukan ini? Lao Zu sudah pensiun. Jangan nakut-nakuti. Lin Tianhao membunuh keluargaku. Kau dan Lin Tianhao bersekongkol. Kau tahu semua ini, kan? Aku tidak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Cantik sekali, masih keras kepala? Apa yang kau mau? Kau satu-satunya yang selamat dari keluarga Lin. Dosa tak sampai mati. Aku tak akan mempersulitmu. Asal kau ya di saksiku. Buktikan Lin Tianhao membunuh keluargaku. Aku kasih jalan keluar. Sekali-kali aku takkan khianati Tianhao. Lagi pula, keluarga Lin sudah punah. Kalau bukan pembunuhnya, berarti kamu ajudannya. Menarik. Wah, cantiknya wajah ini. Apa lebih cantik kalau diberi coretan? Tidak. Katakan siapa Lin Tianhao. Kekuatan apa di Beijing? Apa dia pembunuh keluargaku? Aku sungguh tak tahu. Bunuh aku sekalipun, aku tetap tak tahu. Masih keras kepala? Orang tuamu masih ada? Ayahmu juga sakit. Aku tahu ini. Jangan sentuh keluarga. Jangan sentuh keluarga.
Bajingan. Wahahaha. Berhenti. Lin Tianhao. Hewan. Hahaha. Berhenti. Lin Tianhao. Berani sekali kau. Berani kau pakai baju Panglima Pet. Kau terlalu sombong. Pengkhianatan. Justru kau yang melampaui batas. Buka mata anjingmu, lihat siapa aku, Lin Tian. Ini Yimat Utara. Lambang ini bisa perintah jutaan pasukan. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Baroninnya kau. Bodoh. Kau masih membohongi diri. Pria di hadapanmu adalah salah satu 4 Raja Utara. Tuan Raja. Bunuh diri atau kubunuh. Jangan keterlaluan, aku juga seorang jenderal. Di mata kau bukan apa-apa. Tuan muda, tuan muda. Tuan muda, kau hancurkan dantianku. Habisi sisa hidupmu yang cacat. Suzak. Kuserahkan padamu di sini. Sudah selesai. Bagaimana keadaannya? Raja perang agak sulit. Anda dokter paling terkenal di Beijing. Sulit dilakukan. Bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Bahkan jika sembuh, pasti akan ada bekas luka di wajah. Tidak mungkin. Dia wanita yang sangat cantik. Saya tak bisa menerima wajah yang rusak. Tidak ada cara lain? Kecuali Anda bisa dapatkan beauty dan... Beauty dan? Bagus. Ini eliksir yang tercatat di resep pil kuno. Sayangnya saya tak bisa meracik pil. Baik, Anda bisa pulang dulu. Serahkan pada saya di sini. Warlord, Anda masih bisa menyuling alkimia? Siapa bilang saya tak bisa buat pil? Kakak, Anda sudah bangun. Di mana saya? Jangan khawatir. Ini di rumah. Amant. Saya sudah panggil ahli khusus untuk Anda. Saya ingat pingsan di Tempatli. Seperti ada yang sebut tentang Raja Perang. Saya tahu Anda di tempat Li. Raja Beijing. Bukankah dia ke Jiangcheng? Sebenarnya, saya veteran Beijing. Jadi saya mendatangi mereka. Benarkah? Maaf saya tak bisa lindungi Anda dengan baik. Wajah saya rusak. Tak bisa temui siapapun. Mengapa hidup saya sengsara begini? Suami saya sudah tiada. Ini akibat ulah saya sendiri. Jangan khawatir. Makan ini, mungkin akan membaik. Ramuan apa ini? Cuma ini bisa menyembuhkan wajahku? Coba saja. Makan ini. Tidurlah 3 hari. Bangun nanti, kau akan berubah total. Jangan lupa KL rumah kilo agakia. Baiklah. Kau istirahat dulu. Kali ini keluarga Litama. Kukira Li Menglong akan kembali beraksi. Tak diduga Panglima Perang Beijing ikut campur. Sayang. Ya, sampah keluarga Lin mudah dihancurkan. Ini pembunuhan dengan pisau. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lihat kalian. Kilyarga kaya rea. Langung panik saat ada masalah. Kalian masih punya banyak as. Setiap kartu adalah raja. Apa yang kalian takuti? Tidak, seharusnya. Hanya tersisa 2 belalang setelah musim gugur. Kau marah? Kalau bukan karena keuntungan itu. Kami juga tak mau kerja keras. Sampai detik ini, kami tak paham kenapa kau mau bunuh semuanya. Apa peta tanah air yang luas itu begitu penting? Bukannya kau harus tahu. Lebih baik jangan banyak tanya. Tapi kami merasa diperlakukan tidak adil. Katakan, langkah selanjutnya apa? Sekarang yang harus kita lakukan. Cari cara dapatkan peta tanah air yang luas. Howard, cepat sekali kau pulang. Lin family masih punya satu-satunya keturunan ini? Yah, buat apa pulang sekarang? Keluarga Lin sudah hancur lebur. Dia cuma tuan muda yang jatuh. Apa maksudmu? Howard,
Kau sudah cukup menderita di luar. Tunggu sampai kau tenang. Aku akan kawinkanmu dengan Shuya. Berikan penjelasan pada orang tua. Ini tidak pantas. Bukan, sekarang kau baik sekali padaku. Semuanya sudah sesuai. Aku kenal ayah angkatmu sejak lama. Jangan khawatir, aku akan dukung keluarga Lin. Jamin hidupmu tanpa kesulitan. Ayah tak paham situasi di Jiangcheng, sekarang malah ikut campur urusan keluarga Lin. Bukannya ini merepotkan diri sendiri? Benar, bertahun-tahun baru kembali. Sekarang keluarga sudah hancur baru pulang. Lin Tianhao, kau tidak mau balas dendam? Malade attend que Keluarga Kiao mange. Kau masih laki-laki bukan? Sudah, jangan banyak bicara. Kenapa anak angkat ini dianggap Kematian Keluarga Lin? Dia kembali sekarang. Maksudnya masih belum jelas, merebut harta keluarga Lin. Benar, kawinkan saja Shuya dengannya. Dia harus jadi menantu masuk keluarga. Harta keluarga Lin juga sudah kami kuasai. Lin Tianhao, katakan, bagaimana kau batalkan pertunangan? Berapa biayanya? Sebut saja angkanya. Kuharap kau mengerti. Setiap orang punya keinginan sendiri. Setengah hari berlalu, tak ada yang peduli di keluarga Lin. Mazala sans diriber l'homme Solze, Uru seront là. Jangan ikut campur urusan orang. Lin Tianhao, jangan banyak pikiran. Maksud mereka bukan begitu. Di bawah matahari terang, tak ada keluarga kaya. Mauku jadi menantu masuk keluarga? Untuk keluargamu Kiao, bahkan lebih tak layak. Apa katanya? Berani bicara lagi? Kurasa ada salah paham. Akubukan un tuc tepati pertunangan. Aku datang batalkan pernikahan. Lin Tianhao, berani kau sobek kontrak? Li Tianhao, beraninya kau merobek kontrak pernikahan. Akulah satu-satunya yang pernah menolak orang di dunia ini. Tak ada yang berani menceraikanku. Hao ya, diam. Bagaimana kau jelaskan soal sertifikat nama ini? Kau sudah tahu. Katakan semua yang kau ketahui. Jangan ada yang disembunyikan. Howard, dengarkan aku. Jalani hidupmu dengan baik. Jangan cari masalah lebih jauh. Menyelidiki hanya akan menyusahkanmu. Bicaralah. Datanglah ke kamarku jam 8 malam ini. Akan kuberitahu semua. Masalahnya tidak seperti yang kau kira. Percayalah padaku. Li Tianhao, berhenti untukku. Apa maksudmu, merobek kontrak nikah di rumah kami? Kau anggap aku apa? Aku tidak suka pertunangan ini. Berhenti berpura-pura. Kau pikir kau tuan muda keluarga Lin? Bahkan jika keluarga Lin amat, keluarga Lin tak sebaik keluarga Kiao. Lagi pula tanpa dukungan Kiao, grup Lin bisa bangkrut dalam 2 hari karenamu. Kau percaya atau tidak, aku bisa jadikan keluarga Lin keluarga terhormat di kerajaan naga. Apa? Keluarga? Keluarga kaya, keluarga berpengaruh, batas kasta bertingkat. Di seluruh kerajaan naga, hanya 2-3 ibu kota punya keluarga bangsawan sejati. Kau benar-benar tak tahu malu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Percaya atau tidak? Begini saja, perjanjian pernikahan tak bisa dibatalkan semaumu. Dulu kukatakan tak mau menikah, kau tak bisa menyingkirkanku. King, ada masalah apa? Ye Hongyan sudah bangun. Baik, aku segera ke sana. Akhirnya kau sadar. Apa aku tidur lama? Aku tidak biasa mengantuk seperti ini. Biasanya kominum peyel kekantikan. Saat pil masuk tubuh, efek sampingnya mengantuk. Apa wajahku benar bisa pulih? Ya, percaya padaku. Santai saja. Apa ini benar aku? Kenapa kulitku terasa lebih baik, lebih halus? Kakak ipar, aku janji pada akan kujaga kau nanti. Takan kubiarkan koter lukalaji. Terima kasih, Tianhao. Tianhao, terima kasih. Permisi, maksudku bukan yang lain soal itu. Tidak apa-apa, kakak ipar, jangan terlalu hati-hati. Pergi mandi air hangat. Ganti baju lagi. Ya, ada apa ini? Kenapa tidak Kilyar dan lihat sendiri? Hei, ayo. Ini villa keluarga Lin, kan? Apa Ya Hongyan tinggal di sini? Kami dengar wajah Nyonya Ye rusak. Benarkah?
Ye Hongyan baru mengambil alih grup Lin. Terjadi hal seperti ini. Jadi ada masalah apa? Tolong berikan pernyataan resmi. Nyonya Ye salah satu dari 5 wanita tercantik di Jiangcheng. Sekarang jadi jelek? Teman-teman media, Simua harap tenang. Pertama, terima kasih atas perhatiannya ke Nyonya. Kami hanya ingin tahu apakah wajahnya rusak. Nyonya Ye memang terluka, tapi wajahnya tidak sampai rusak. Jangan sebarkan kabar bohong. Master Hill. Informan kami ada di sana hari itu. Bagaimana mungkin tidak rusak? Ya, saya bahkan punya foto di sini. Ye Hongyan, salah satu dari 4 wanita tercantik di Jiangcheng. Sudah jelas jadi jelek. Apakah wajahnya rusak? Apa itu benar? Biar aku jelaskan. Ye Hongyan, salah satu dari 4 wanita tercantik di Jiangcheng. Sudah jelas rusak, Tuan Ye. Apakah wajah Tuan Ye cacat? Benar ke? Beri penyel azan pada semua orang. Ada desas-desus. Ada gosip. Kau tanya kenapa di luar ribut? Ada apa? Dia Ye Hongyan, secantik bintang papan atas. Ya, dia Ye Hongyan. Bahkan lebih cantik dari sebelum bak bidadari turun dari langit. Apa-apaan ini? Kenapa wajahnya sama sekali tidak terluka? Sudah jelas cacat, tapi tetap halus sempurna. Teknologi kosmetik terkagi sekelepan, tak bisa diperbaiki dalam sehari. Seperti yang kalian lihat. Wajahku memang pernah rusak, tapi sekarang sudah pulih. Lin Tianhao, semuanya kau. Ini semua kesalahanmu. Kau pembawa sial. Keluarga Lin sudah kau binasakan. Masih mau merusak keluarga Kiao kami. Kalau ayahku celaka, ku takkan membiarkan. Ada masalah apa? Berani kau bicara. Suamiku baik-baik sore tadi. Begitu que pergi. Dia mengobrak-abrik lemari cari sesuatu. Saat kami temukan lagi, dia sudah tak sadar. Suamiku. Raquin Ular-Shashi. Jangan sentuh ayahku. Ambulans belum datang, minggir. Ambulans takkan berguna. Racun ini sangat mematikan. Kelompok pembunuh internasional. Biasa dipakai bunuh pejabat tamu dunia. Apa yang kau katakan benar? Apa yang dia tahu? Minggir. Kau mau dia tewas? Koyang Mangir. Racun Paman Zhou kecuali aku. Tak ada yang bisa menyembuhkan. Raja Perang Chiao Shixing Terbang ke Beijing, Ada Sai Huatuo. Seharusnya tak ada masalah. Pasti ada dalangnya. Lumayan. Yang bocorkan rahasia akan dibunuh. Yang jual rahasia internal pun dibunuh. Kiao Shixiong hampir memberitahuku kebenaran. Dia dibunuh. Ini bukan kebetulan. Akan kuperiksa. Saat Kiao Shixiong bangun, kebenaran akan terungkap. Benar. Bagaimana kabar grup Lin belakangan ini? Ini tidak terlihat baik. Kakak iparmu yang paling tahu ini, sudah diambang kebangkrutan. Kebangkrutan ini sangat serius. Caca qui part. Aku ingin bicara tentang grup Lin dengan... Kakak ipar Tian. Apa kau baik-baik saja? Kakimu Bengkak. Jika kau mati, lupakan itu bulan ini. Coba, pasti berhasil. Tianhao tak menyangka kau punya kemampuan ini. Ini dokumen perusahaan, kenapa masih ada? Utang belum terlunasi? Keluarga Lin punya utang 50 juta sejak dulu. Tak bisa ditagih. Arus kas kurang lancar. Mau tak mau harus pinjam. Siklus jahat ini berulang terus. Kini banyak pemegang saham minta divestasi. 50 juta Jean Layong Bezar. Yangan pusingkan Tianhao. Kau tak bisa urus ini. Kenapa begitu? Ini menyangkut penguasa bawah tanah Jiangcheng. Dia didampingi 4 raja dari 4 penjuru. Utang ini dipegang Raja Selatan Huang Santai. Keluarga Lintak Bernamenagi. Masa tidak? Waktu itu kakakmu marah besar. Dia datangi Huang Santai minta bayar. Kakinya malah patah. Butuh 3 bulan untuk pulih. Kakak tak pernah bilang butuh uang ini. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Lin Tianhao, anggota keluarga Lin,
datang menagih utang Huang San. Lin Tianhao ya? Mau kubayar berapa? Kau berutang 50 juta pada kami, dengan bunga jadi 100 juta. Tak banyak. Hahaha, berani juga kau. Datang sendirian. Ya, aku datang sendiri. Kau bilang ada yang terjadi pada keluarga Lin. Kupikir kami sudah menghabisi semuanya. Masih ada yang tersisa. Hahaha menarik. Jangan bicara omong kosong. Transfer atau cek? Boka. Ku beritahu, lebih baik kau pasrah saja. Jika tidak melawan hari ini, aku mau tanganmu. Jika melawan, kakimu juga kuperah. Tak berlebihan. Hahaha. Sombong sekali. Bukannya itu berlebihan? Hukum rimba tetap hukum rimba. Lemah berarti pantas ditindas. Bagus kata. Mari kita lihat siapa yang menanda hari ini. Dan seterusnya. Berani-beraninya kau serang di wilayahku. Jika ku biar kau pergi, bagaimana kelanjutan hidupku? Coba cari orang lain. Cari yang jagoan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Bocah, kau tidak berguna. Bos kami dari zona perang. Beraninya kau sentuh bos kami. Zuyud. Sujud, kau dengar. Bos kami yang menyuruhmu sujud. Akulah yang menyuruhmu sujud. Pas, temuilah Tuan Raja. Kau kenal aku? Anak buahnya dulu tentara di Beijing. Dia cuma prajurit biasa. Pantaskah aku mengenalmu? Tapi aku tahu cincinmu. Oh begitu. Aku tak tahu siapa yang dibantai Beijing. Bertemu diizini hari ini. Suatu kehormatan. Tapi kau t'as eu tonton Keluar Galin. Quand? Aku salah. Aku benar-benar salah. Sungguh kesalahan besar. Aku salah. Aku sungguh salah. Aku benar-benar keliru. Bekla, aku benar tak t'as eu. Itu keluargamu? Kudengar tentang keluargamu. Jangan lihat aku, walau aku main di Ibavatana. Tapi aku sangat hafal daerah Jiangcheng ini. Bawahan ini bersedia selidiki hal ini untukmu. Minebus doza. Berilah aku kesempatan ini. Ubenji Suzaku, Berikan ko Kezempatan Tebudoza. Terima kasih, Yang Mulia. Ah, iya benar. Identitasku dirahasiakan. Percayalah, bawahanmu akan tutup mulut rapat-rapat. Baik. Ye Hongyan, akhirnya kau datang ke perusahaan. Mantan ketua, setelah sekian hari, kau terus menghindar. Apa maksudmu? Keluarga Lin baru saja berkabung. Kuharap kau bisa beri waktu sebentar. Sesuai wasiat mantan ketua, musibahnya diwariskan ke suamiku. Suamiku mengalami musibah. Aku yang jalankan perusahaan. Wah, kekuasaan sudah di tangan. Perintah saja. Kau yang pegang perusahaan, bukan? Lin Tianhao sudah kembali. Proses SDM harus dilakukan bertahap. Perusahaan akhirnya akan diserahkan padanya. Aku mengerti. Kau dan Lin Tianhao tak layak kelola perusahaan ini. Saya usulkan, Atar Tuan Wang Zhaocheng, pemegang saham Utama kami, untuk menjabat sebagai ketua. Dia berpengalaman dan punya koneksi. Directeur YE. Grup Lin ini, masalah internal dan eksternal. Kami yang sudah tua, untuk mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar. Tapi perusahaan ini tetap milik keluarga Lin. Jika diserahkan ke orang lain, saya khawatir ini tak sesuai keinginan ketua sebelumnya. Saya tidak akan mempersulit kalian. Asal kalian bisa lunasi utang 50 juta ke Huang Santai. Kembali dan buktikan kemampuanmu. Baru kami izinkan kalian mengelola perusahaan. Kalau tidak, jangan bermimpi. Tuan Ye, Huang Santai member sesirang case ini. Wa, Tuan Wong. Anda datang juga? Apa ada karyawan yang menghina Anda saat menagih utang? Saya yang tidak bayar utang ke Huang Santai. Ini kesalahan saya. Ini cek 50 juta, ditambah bunga 50 juta, total 100 juta. Tuan Ye, terimalah dengan senyuman. Tuan Ye, harap terima ini dengan senyuman. Tuan Huang, sungguh ingin melunasi utang? Wah, Tuan Huang. Apa Bapak keliru? Ini bukan angka desimal. Lupakan utangnya. Bayar bunga 50 juta. Ada masalah APA?
Ada apa dengan keluarga Tuan Ye? Mudahkah ya di wanita? Masih ada cinta? Ya. Apa hubungannya dengan cinta? Bukan urusanmu membayar utang. Tuan Ye. Itu. APA Yahongyan Benar Melakokana, Huang Santai, Mauka Beri Bangga Tambahan 50 juta, APA Dia Hila. Bagaimana kalau ambil kembali? Mungkin temani Huang santai. Hei, tak perlu beri imbalan saat dia nyaman. Omong kosong apa ini? Ada masalah apa? Lin Qianhao sedang APA kau? Sekarang Lin hanya saya dan kakak ipar. Kalau Lin tak beri, tak bisa kembalikan, jangan lihat rapat kesucian. Tuan Ye, perintah bonus bulan lalu baru saja dikeluarkan. Tuan Wang tidak mengeksekusi. Bawahan menentang keputusan itu. Bagaimana dengan penyelia Zhang penanggung administrasi? Penyelia Zhang bilang matanya bermasalah. Tidak bisa membaca tulisannya. Tidak bisa menandatangani. Bajingan itu. Keputusan yang saya buat untuk kesejahteraan karyawan. Bertuyuan meniatukan hati mereka. Mereka sengaja menarget saya. Tuan Ye dan kroninya sudah berakar dalam. Ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Sepertinya agak sulit. Tuan Ye mau kemana? Temui Wang Xiaocheng minta penjelasan. Tuan Wang, ini tentang kesejahteraan karyawan. Itu bukan ide bagus. Oh, Tuan Ye, kamu terlalu naif. Mereka binatang sosial. Dikasih kesejahteraan, malah menendang wajah kita. Kontrol staf itu penting. Kamu belum mencapainya. Saya manajer umum perusahaan ini. Bukan giliranmu bicara. Mau tanda tangani dokumen ini atau tidak? Apa maksudmu? Pendengaranku kurang baik. Hari ini mau periksa kesehatan. Tunggu sampai pemeriksaan selesai. Camel. Suzaku, bagaimana hasil investigasi yang kubilang? Bos, banyak koruptor di jajaran puncak keluarga Lin. Mereka melakukan korupsi. Bukti-buktinya mudah ditemukan. Oke, segera kirim buktinya ke aku. Aku ingin menggoyangkan posisi mereka. Siap, bos. Rapat lagi? Segala hal harus rapat, urusan kecil pun dirapatkan. Tidak bisa main cara lain? Ini jawabannya. Kami tidak nganggur kayak kalian. Masih banyak kerjaan yang harus dilakukan. Kalian berdua? Anak angkat, janda. Lebih baik kalian menyerahkan Lin Group. Ngapain memaksakan diri kalau tidak mampu? Turun saja dari posisi. Santai dapat dividen tiap tahun itu enak. Kalian bilang ini untuk kebaikan perusahaan. Wang Zhaosheng bu à facture palsu 6,70 juta. Zhang Zhaohui korupsi dana publik 4,50 juta. Yang KAI palsukan laporan dan punya 3 selir 3,80 juta. Perlu kusebutlah, semua yang ada di sini, kalian tulang punggung perusahaan atau parasit, kalian pasti tahu. Kulihat kalian anak buah ayah. Kubri Muka. Jangan tak tahu malu. Kau! Siapa kau berani menginvestigasiku? Hancurkan saja, aku masih punya salinan. Akan kuteruskan beberapa lagi. Bangsa! Keluar dari grup mulai hari ini, jangan sampai kulihat lagi. Ato Kubua Komazuk Panjara. Lin Qianhao. Kau cukup kejam. Tak kusangka akan kalah olehmu. Main kasar saja. Semua. Ada pertanyaan? Suzaku, Panglima Peran. Saudara di Club Emgrand. Banyak keluarga kaya Jiang Cheng datang. Mereka ingin bertemu. Baik, aku akan pergi. Informasi ini benar akurat, perang benar-benar akan terjadi hari ini. Tidak mungkin salah. Hari ini, Jenderal Burung Merah dan pasukan harimau makan di sini. Kubawa bunga salju Tianshan hari ini. Ini harta yang dijaga keluargaku puluhan tahun. Kali ini ayahku yang mengorbankan diri. Pasti jenderal akan menyukainya. Elang Ganda. Bunga salju Tianshanmu memang bagus. Tapi ginseng abadku juga tak kalah. Berikan. Aku yang akan antarkan.
Lin Tianhao, apa yang kau lakukan di sini? Aku ada urusan. Hei, tak kenal aku? Oh, kau rupanya. Keluarga Lin memang sudah jatuh. Tuan muda keluarga Lin malah jadi pelayan di sini. Hahaha. Tuan Lin, mau ku kenalkan dengan wanita kaya? Kenalan saja. Siapa bilang aku pekerja di sini? Ah, pura-pura tak tahu. Bawa nampan buah begini belum jelas? Sudah, jangan berpura-pura. Untung bisa jadi pelayan di sini. Tak ada waktu untuk omong kosong. Tunggu. Berhenti. Kau ada keperluan? Karena kau pelayan. Sepetuku koter. Bersaikan. Kamu tidak nyaman. Hei, siapa kau ini? Gua ini pelanggan. Kamu cuma pelayan. Mau percaya atau tidak, gua bakal lapor ke bosmu. Jadi pelayan saja tidak becus. Lin Tianhao, susah amat menyurat? Cepat minta maaf ke Tuan Wang. Sini ku cek sepatumu. Gua kenal siapa lu, malu-maluin. Kalau tidak salah, kau kesini mau temui Jenderal Suzaku? Emang kenapa kalau iya? Jenderal Suzaku tidak ada waktu suruh pergi. Kiao Shuya, kalau bukan karena wajahmu, barusan gua tampar. Kok bisa punya tunangan begini? Malua. Ayolah, bisnis itu penting. APA yang kau lakukan. Hei, halo, kami perwakilan keluarga kaya di Jiangcheng. Hari ini aku ingin menemui Jenderal Suzaku. Tolong beritahu. Tunggu. Bisa kami masuk? Suzaku War akan usir kalian dari sini. Kami bawa hadiah, tapi bawa hadiah mahal tidak? Omong kosong. Jenderal Suzaku sedang temui tamu penting. Pergi sana. Ayo pergi sekarang. Ada APA? Aneh betul sombongnya Jenderal Suzaku. Bahkan tak bilang, mari pergi. Kami tak menghina dia. Oh, iya. Prajurit Barusan bilang. Suzaku Zhan sedang temui tamu penting. Pergi sana, kami datang pagi-pagi. Setelah lama menunggu, tak ada yang masuk. Siapa yang bisa Suzaku War terima? Ini gila bukan? Ada yang masuk tadi. Kau belum lupa, kan? Siapa? Lin Tianhao. Lin Tianhao masuk sendiri lama sekali. Itu mustahil. Apa hubungannya dengan Lin Tianhao? Hei, bukannya katanya dia pelayan? Aku tak tahu. Ah, lupakan saja. Banyak kejadian aneh hari ini. Aku harus lapor ke ayahku. Pulang dulu saja. UPS, aku juga pergi. Shuya, lain kali aku traktir kopi. Hei, tunggu aku. Raja Perang, kau benar-benar mau turun? Bisa saja. Tapi saudara-saudara di Beijing tak tega meninggalkan. Beritahu saudara-saudara di Beijing. Aku pasti akan kembali. Sekarang belum saatnya. Panglima, Chu Xiongtian dari Nanjing mencari Anda. Raja Nanjing Chu Xiongtian. Chu Xiongtian. Ku dengar kau menahan anak buahku. Benar. Ada apa ini? Tidak ada alasan. Aku tak hanya akan mengikatnya. Aku juga akan membunuhnya. Li Menglong adalah bawahanku. Lalu kenapa? Beri aku penjelasan. Berani kau minta penjelasan dari Chu Xiongtian? Kau berani hadapi aku? Apa kau? Raja Perang, orang ini terlalu bengal. Li Menglong adalah kaki tangan kita. Lin Tianhao benar-benar semena-mena. Jangan bilang ini perintahku. Bahkan jika kau sampai di ibu kota, dia tetap akan seperti itu. Li Menglong ini berani macam-macam sama Lin Tianhao. Lin Tianhao tidak pernah bertindak sembarangan. Ini juga kesalahan si anak sendiri, bukan? Raja, apa kita diam saja? Hah? Mau bagaimana lagi? Kita bahas setelah dia lengser. Masih ada waktu untuk menghajarnya. Tapi Li Menglong punya baker. Kau kira aku tidak tahu? Kalau Lin Tianhao bertindak, orang-orang di belakang Li Menglong pasti gerak. Lepaskan aku sekarang. Nanjing pasti akan menyelamatkanku. Benarkah? Chu Xiongtian baru saja menghubungiku. Dia tidak peduli denganmu. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Siapa pembantai keluarga Lin? Apa yang terjadi dengan peta Jiangshan Seribu Li? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan bicara. Kau benar-benar tak kenal menyerah. Mari kita lihat sampai kapan kau keras kepala. Eksekusi, bunuh aku. Bunuh aku. Kebunuh kau.
Kominta en pain padaku? Banyak nyawa keluarga Lin yang melayang saat mereka minta ampun. Pernahkah kalian memberi ampun? Apa hubunganku dengan kematian keluarga Lin? Jangan terlalu berhayal. Jangan kira Raja Beijing, kau bisa semena-mena. Maaf, Raja Utara memang bisa berbuat semaunya. Mau bicara atau tidak? Maaf, Raja Utara memang bisa berbuat semaunya. Mau bilang atau tidak? Sudah kubilang, sebenarnya hal ini. Keluarga Li kami hanya salah satunya. Kita semua ditipu. Seandainya tahu keluarga Lin punya raja perang, takkan kubiarkan keluarga Li terlibat. Kalau begitu, katakan pada siapa pria bertopeng itu? Dia adalah... Tak kusangka penyelidikan Setsepet ini. Kekuatan gaib, sembunyi bayang-bayang, tak berani hadapiku. Kau si manusia hantu? Tak usah kau tahu siapa aku. Kuperingatkan, Lebih baik berhenti di sini, atau kau akan kehilangan nyawa. Orang yang ancamku belum lahir. Pasukan Harimau Cardia siap perintah. Perketat penyelidikan keluarga Wang dan Zhao. Cari bukti kerjasama mereka dengan si bertopeng. Sayap. Panglima Ye Hongyan buru-buru pergi. Wajahnya sangat pucat. Entah apa yang terjadi. Kemana dia pergi? Ke rumah sakit umum Jiangcheng. Bukankah lukanya sudah sembuh? Untuk apa ke rumah sakit? Situasi di sini kuserahkan padamu. Akan kuperiksa langsung. Sayap. Mama. Dokter bilang operasi 1 juta? Kenapa harus semahal itu? Dick. Ini sudah setelah klaim asuransi. Kalau tidak malah lebih mahal. Maaf. Keluarga Lin sedang banyak masalah. Aku saja belum sempat jenguk ayah. Mau ku bilang apa lagi? Sebaiknya jangan dekat-dekat keluarga Lin. Jangan ikut campur masalah ini. Mama, kok bisa bilang begitu? Tapi kalau dipikir lagi. Kau sekarang kan direktur perusahaan. Masa 1 juta saja tak sanggup? Oh, pamannya dah? Oh, pamannya. Terima kasih sudah datang. Keluarga Ye ini salah apa sampai? Yanyan belum resmi masuk keluarga. Sudah jadi janda. Ayahnya sakit uremia sekarang. Satu-satunya harapanku, kuharap ayahnya bisa sembuh. Loh. Yanyan persis seperti di berita. Ini semakin menarik saja. Yi ini tidak terlihat. Kok semakin cantik saja? Anaknya cantik sekali. Waktu itu kamu bilang, anak lakisan yang bodoh masih lajang. Ye Hongyan calon yang cocok. Tapi Hongyan sudah menikah. Kau janda? Bicaramu seperti janda kecil. Itu bukan pertanda baik. Ada apa dengan si janda kecil itu? Dia cantik. Kemampuannya cukup baik. Anak bodoh Pak San itu lebih dari cukup. Kalau sudah menikah, bisa memutuskan, ya, harta keluarga kita bisa diambil. Ya, mereka berbicara. Si cantik. Tentang ayahmu, kita harus bantu. Ini keluarga juga pada akhirnya. Ini menyangkut nyawa. Kita tak bisa tahan. Tante, sungguh mau membantu kami? Bagus, mulai sekarang kau jadi penyelamat keluarga kami. Penyelamat atau bukan penyelamat, kita saudara sebenarnya. Cantinya, jangan khawatir. Putriku sekarang manajer umum grup Lin. Masa depannya cerah. Uangnya pasti akan dikembalikan. Aduh, manajer umum keluarga Lin? Yah, kurasa tidak. Itu berantakan. Hei Yan. Paman selalu meremehkanmu dengan anak keluarga Lin itu. Seperti hantu berumur pendek. Paman, apa maksudmu? Pas mu. Jujur saja. Penon pilan mu. Kaya raya itu baik. Ngapain repot-repot datang? Bibi, maksudmu apa? Gimana dengan putra keluarga San begini, masih jomblo? Kalian kokok menurutku. Harta keluarga San puluhan miliar. Bagaimana jika kau nikah? Jangan bahas penyakit ayahmu. Bahkan kami mengandalkanmu. Aku hargai kebaikanmu, Bibi. Tapi aku belum mau cari pacar. Bagusnya beri saja ke Yi. Maksudmu apa? Aku tak mau nikahi si bodoh itu. Apa? Bodoh?
Ada apa dengan si bodoh itu? Mereka anak orang kaya beneran. Untungnya orang tak benci jandamu. Lagi pula, kau tega lihat ayahmu mati? Hongyan, aku tak peduli. Kalau ayahmu meninggal, aku akan minum pestisida sekarang. Aku juga mati, Ibu. Aku juga mati. Suamiku baru 2 hari lalu meninggal. Kenapa kalian memaksaku seperti ini? Kami tak memaksamu. Penyakit ayahmu tak bisa ditunda lagi. Yanyan, kumohon janji. Keluarga Lin sudah hancur. Tak ada yang bisa membantumu. Siapa bilang keluarga Lin hancur? Tian Hao, bagaimana kau menemukanku? Caca qui part. Ayahmu dirawat di rumah sakit dan sembunyikan dari aku tak lagi dianggap keluarga. Keluarga. Aku tak mau mempermalukanmu. Dasar wanita bodoh. Kau bilang keluarga Lin kita sudah mati. Siapa kau? Aku adalah keluarga Lin. Suruh kakak iparku menikahi orang bodoh. Kau berani lakukan ini. Harusnya kau melawan. Kau berani beraninya kau pukul aku? Kau tahu siapa aku? Aku tak kenal siapa. Biar ku beritahu siapa diri. Baik, Ye Hongyan. Kami bantu kau galang dana dengan baik. Kau anak durhaka pukul pamanmu sendiri. Biaya pengobatan 1 juta. Aku tak punya sezenpan. Kau yang tentukan. Terserah. Hei, Dokter Hebat Wei. Dokter Hebat, akhirnya ketemu juga? Nomor ini kutunggu berhari-hari tak bisa putus. Cepat periksa suamiku. Dia diicu, hampir meninggal. Baik-baik. Anggota keluarga ini, bayar tagihan medis dulu. Bahas pengobatannya nanti. Dokter Wei, Anda tidak bisa mengabaikan ini. Rumah sakit bukan lembaga amal. Bayar dulu. Dr. Sai, apa yang kau lakukan di sini? Boss, kenapa Anda di sini? Dokter Wei, ini asisten kecilmu kan? Bilang dia jangan berteman sembarangan. Anak ini bukan orang baik. Tante, ini Dokter Sai. Dia yang memperbaiki wajah, kemampuan medisnya luar biasa. Berani bilang, di depan Dokter Wei, kalau skill medisnya bagus. Kenapa tak suruh dia obati ayahmu? Tante, kau tak boleh komentar pada Lin Tianhao karena dia. Bilang saja dia. Itu tidak pantas. Terus kenapa? Bulu kelinci belum rontok. Mau berlagak sok penting apalagi di sini? Obejitu. Pantas saja anak ini berani mukul saya. Jadi kau ada kenalan di rumah sakit? Kebetulan, saya juga punya koneksi. Hi Wei Lao, bisa bantu urus ini untukku? Tuan Wei, bisa urus ini untukku? Kita kan sudah lama kenal. Lihat wajahku ini, dia yang tadi meneleponku. Benarkah? Kurang keras menurutku. Bagaimana menyurat Tuan Wei? Aneh. Diam kau. Tuan Wei, kenapa pukul saya? Kamu lupa, aku memberimu ginseng tua beberapa hari lalu. Siapa peduli ginseng jelekmu itu? Kamu tak kenal Dr. Sai saja, masih berteriak di sini. Dr. Sai, dia itu, maaf, Tuan Wei. Kami buta tak mengenal yang kuasa. Kami minta maaf. Bukan saya yang harus diminta maaf. Dr. Sai. Kami sungguh buta. Maaf. Meminta maaf padaku percuma. Tuan Lin. Maafkan kami. Sepertinya kalian belum sadar salah siapa. Kok seperti ucapan tahun baru, 1-1 datak. Kenapa seperti ucapan tahun baru, 1-1? Jangan bicara sembarangan. Dokter Dewa Mikro, kita tak bisa melawan. Yanyan, kita semua keluarga. Lupakan saja. Nah, sudah, aku tak ingin bertemu kalian lagi. Karena Tuan dan Sai Shen sudah saling kenal. Bagaimana kalau begini? Kerennya. Biaya pengobatan pasien sepenuhnya ditanggung rumah sakit. Jadi penyakit ayahku sudah sembuh? Dengan teknologi medis saat ini. Hanya bisa meringankan. Tidak bisa disembuhkan. Benar-benar tak ada obatnya? Teruskan saja terapi. Bisa perpanjang usia 3 bulan.
Hanya 3 bulan? Apa kabarmu? Aku bisa tunda hingga setahun, tapi itu batas maksimal. Sidahon, sesuai ekspektasi ke Dr. Sai dari Lembah Raja Obat. Luar biasa. 1 bilang 3 bulan. 1 bilang setahun. Kalau kalian tak bisa, aku yang akan melakukannya. Berdasarkan catatan essential. Ini seharusnya bisa menyelamatkanmu dari neraka. Teknik Jiulong Huanyang dari Kalau bukan karena kakak iparku, aku takkan pernah melakukannya. Bagaimana hasilnya? Seharusnya tidak masalah. Aku agak lelah. Pulang dan istirahatlah. Kakak ipar, kupercayakan ini padamu. Ada apa? Baik. Dr. Sai, ilmu pengobatan macam apa yang bosmu gunakan? Kau tanya aku, mau tanya siapa lagi? Kau tanya siapa yang kutanya? Kalau tahu aku bosnya. Istri, bangun. Istri, bangun. Istri, bangun. Aku tahu dia pembohong. Mustahil disembuhkan. Andai tahu, harusnya Dr. Wei yang menanganinya. Kecantikan ini salahmu. Semua ini salahmu. Astaga, aku bohongi mayat. Ayah, bagaimana rasanya bangun? Ya ampun, ini luar biasa. Pasiennya sembuh. Dr. Sai, aku ingin tahu berapa lama ayahku hidup. Masa hidupmu? Tanya Raja Neraka. Maksudmu apa? Berdasar kondisi fisik orang ini, selama Yama tidak menerima, bisa hidup sampai 100 tahun. 100 tahun. How ya? Kalau tak kau kirim aku ke Beijing. Tulang-tulang tua ini. Ini penjelasan yang tuntas. Ayah, ini semua salah dia. Bukannya dia harusnya menyelamatkanmu? Harusnya bersyukur untuk apa? Aku juga sudah janji mau pergi duluan. Berani untukku. Temani Lin Tianhao baik-baik hari ini. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Bukan hai. Hei, anak ini manja karena aku. Tapi kalian berdua tumbuh bersama. Seharusnya tak keberatan. Paman Zhou, aku mau bahas bisnis. Bisa ceritakan nasib yang sama? Oh, tak kusangka kau bisa sesukses ini. Raja Utara, Guangzhong Yaozu. Cuma jabatan. Aku tak peduli. Aku cuma mau tahu soal orang tua angkat. Kau harusnya tahu. Aku dekat dengan ayah angkatmu. Aku tak akan menyakitinya. Aku tahu, makanya aku bermurah hati. Kau lihat nasib keluarga Li. Sejauh ini, aku kasih tahu. Sebenarnya, ayah angkatmu dan aku. Dulu pelayanmu. Pelayant. Lihat tuan muda. Kamu yang bangun dulu. Kenapa bisa? Kamu dulu adalah ratu kekaisaran. Lalu keluarga mengalami musibah. Kebakaran besar menghabiskan segalanya. Orang tuamu menitipkanmu pada kami. Kami bawa ke selatan dan besarkan. Lalu orang tuaku. Mereka tewas dalam kebakaran. Waktu itu kamu masih kecil. Aku tak ingat karena peta negeri ribuan mil. Ini karena peta ribuan mil sungai gunung. Apakah kematian orang tua angkatku juga terkait peta ribuan mil sungai gunung? Benar, surat pernyataan juga dipaksa tanda. Atau keluarga Kiao akan dihancurkan. Siapa pria bertopeng itu? Aku tak tahu. Aku tak terlibat dalam prosesnya. Tak kusangka mereka akan bunuh semua. Andai tahu, tak akan setuju. Sayang sekali. Peta negeri ribuan mil ini. Peta ribuan mil sungai gunung masih padat. Apa? Kamu ambil kembali. Bagus. Baik, ambil saja. Ini milikmu. Ini milik orang tuamu. Hei. Mereka harus tahu aku masih hidup. Pasti tak akan melepaskanku. Tuan muda Shuya, anak ini cukup baik.
Jika bisa menarik perhatianmu, kuharap perjanjian pernikahan itu masih berlaku. Paman Xiao. Aku tahu segalanya. Tak akan kusulitkan lagi. Akan kutunjukkan di masa depan. Tak ada yang bisa geser keluarga Kiao. Tidak semudah itu. Ani demi pita, 1000 mil kerajaan. Keluarga kaya kekaisaran pun hancur semalam. Benda ini terlalu banyak terlibat. Apakah peta 1000 mil ini benar menyimpan harta karun? Ditinggalkan negara pulau saat Perang Naga. Katanya ada harta tak terhitung di dalamnya. Hei, sayang, rahasianya masih belum terkuak. How iya? Rahasia ini akan kubiarkanmu ungkap perlahan. Sepertinya aku tak bisa temanimu. Paman Xiao. Racunmu baru sembuh. Apa yang kau bicarakan ini? Tidak, bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Di mana? Tuan Kiao, hidupmu terlalu nyaman. Kenapa tak bisa lepaskan aku? Hahaha Tuan Xiao. Jadi anjing pulau kami sehari saja. Dia anjing negara pulau kami seumur hidup. Tak mudah lepas dari kami. Jangan paksa aku. Aku buru-buru, lebih baik mati bersamamu. Tuan Kiao, jangan tolak jamuan. Minumlah anggur hukuman ini. Kau punya banyak waktu cari peta 1000 mil. Tapi akhirnya, sampah tak berguna. Peta ribuan mil sungai dan gunung tersembunyi. Itu harta kerajaan naga kami. Kau perampak. Kalian perampok, Tuan Zhou. Itu harta yang warga pulau kumpulkan susah payah. Beraninya kau hina leluhur kami. Kau punya 3 hari untuk menyerahkan peta harta. Atau anggota keluarga Kiao akan tewas. Jangan sentuh keluargaku. Itu tergantung tindakan. Kudengar peta wilayah ribuan mil ada di Raja Beijing. Dan kau baru saja ke Beijing. Nikmati pengobatan terbaik. Pasti kau punya cara. Temui Raja Beijing. Kesempatan sudah kami berikan. Yonggon Shok bodoh. Baik, kita hentikan di sini. Apa produk impor ini berbeda? Tidur lelap seperti babi kecil. Nanti obatnya bekerja, bukan babi kecil lagi. Dasar pelakar Diova. Nanti tutup pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Paham? Jangan khawatir, Tuan Muda. Kujamin lalat pun tak bisa masuk. Itu cukup baik. Sayang, kutunggu hari ini lama sekali. Lihatlah penampilanku hari ini. Anak-anak, berhenti. Wang Qiaochu baru bawa wanita masuk, kan? Hai anak muda, jangan ikut campur. Kau maju 1 langkah lagi. Jangan salahkan kami jika harus kasar. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan kasar. Cari mati. Wah, kali ini, di dalam ada putra sulung keluarga Wang. Pikir baik-baik sebelum ikut campur. Kau terlalu banyak bicara. Kubonu kawawa. Sayang, jangan khawatir. Aku siap beraksi. Akan segera dimulai. Cantiknya luar biasa. Sial, Lin Tianhao memang beruntung. Aku punya janda cantik di sampingku. Dia tunangan Joshua. Kenapa dia dapat semua keberuntungan? Shuya. Aku bersikap lembut padamu. Siapa? Jangan takut, lanjutkan. Jadi Kap, bagaimana kau masuk? Masuk sendiri. Bualan. Aku yang bertanya, mana pengawalku di luar? Yah, udah rusak duluan, bukan? Wang Qiaochu. Kau keterlaluan. Berani ganggu nona keluarga Kiao ini. Kau senggeneket. Kau urus aku. Oh, aku paham. Dia tunanganmu, kan? Aku ajak berdagang. Dagangan apa? Serahkan dia pada... Aku kembalikan kalau sudah bosan. Syaratnya. Keluarga Wang dan grup Lin tidak akan saling serang.
Bagaimana? Tawaranku bagus, kan? Keluarga Wang apaan? Aku bahkan belum perhatikan keluarga Wang. Lin Tianhao, Yangan Tak Tahu Malu. Wang Qiaoshu, Muka Udabi. Mau kasih ke aku gimana? Jangan macam-macam. Aku tahu kau mantan tentara. Tapi kau harus berjuang. Aku juga bukan orang lemah. Keluarga Wang dan grup Lin bermusuhan. Aku dan keluarga Wang lama bermusuhan. Sekalian Kutentaskan Uruzen dan Ganmu. Kamu, tunggu aku. Panas sekali. Aduh. Ada APA, kepalaku agak pusing. Apa yang terjadi ini? Ini Wang Qiaochu. Apa yang Wang Qiaochu lakukan padaku? Tidak, aku melihat Lin Tianhao. Lin Tianhao menyentuhku. Dia melepas pakaian. Apakah aku sudah? Saillant, kenapa tidur seharian? Enggak apa-apa. Kamu nangis. Ada apa? Bilang ke mama. Ma. Aku cuma mau nanya sesuatu. Memangnya kenapa? Kalau perempuan berhubungan intim dengan pria, apa tubuhnya akan ada perubahan? Loh, kenapa nanya begitu? Ada masalah apa? Ceritakan pada mama. Ada apa? Ceritakan saja. Caca qui part. Kenapa mandi nggak dikunci? Ngapain berdiri di situ? Cepat keluar. Oak. Kakak, aku nggak sengaja. Hari ini kan libur kerja? Ini hari libur. Aku baik-baik saja. Pergilah. Aduh, celana dalamku tertinggal di kamar mandi. Hai, bodoh amat. Kenapa saudari Ipa ini tidak peka? Pamanku ada di rumah. Harusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai dia salah paham. Tianhao, kau sudah siap? Ada yang kutinggalkan di dalam. Kenapa kau tidak pakai baju? Caca qui part. Siapa yang mandi sambil berpakaian? Apa yang kalian berdua lakukan di kamar mandi? Ye Hongyan, cepatlah kemari. Ibu, kenapa ibu diizini? Hongyan, tadi kau ngapain? Dengar, kalian berdua, yang satu kakak ipar, yang satu adik ipar. Kalian mandi di kamar mandi yang sama. Ibu, maksud ibu apa? Ini hanya salah paham. Salah paham memang biasa, ini bukan salah paham. Pokoknya, kalian berdua ini terlalu sensitif. Tinggal serumah rawan kesalahpahaman. Mudah terjadi salah paham. Ya, Nak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi bisa merusak reputasimu? Kamu dengar ucapan Lin Tianhao tadi, sedikit mundur. Meski ini cuma kesalahpahaman, kalian tinggal serumah, pasti akan ada yang berkomentar sembarangan. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Lin Tianhao adalah tentara. Ini pengginan. Apa maksudmu? Toh dia laki-laki. Tapi, dia baru saja menyembuhkan papa dari penyakit tak tersembuhkan. Ini menyelamatkan nyawa. Tuan Lin, walau kau sudah menyelamatkanku, ini kebaikan besar, tapi tak bisa dibandingkan dengan kehormatan putri. Putriku akan menikah. Paman, Bibi. Jadi bagaimana keputusanmu? Aku ikut kemauanmu. Putriku sudah bekerja keras untuk keluarga Lin. Ini gaji bulan ini, kau harus beri dia jaminan. Villa ini bagus menurutku. Berikan saja ke putriku, sebagai ganti rugi mentalnya.
Kalau begitu aku pindah. Jangan berlebihan. Aku dan suamiku juga tinggal di sini. Ibu, diamlah. Bibi, fuis ma villa. Tak masalah. Ramai saja. Bibi hanya punya villa, tenang saja. Semua bisa diatur. Kami bisa tinggal di sini. Istri saya baru keluar RS dan butuh tempat tinggal. Kami tidak akan meminta lebih. Hahaha. Tentu tidak masalah. Saya, Lin Tianhao, berjanji. Tianhao. Keluarga Lin sudah berbaik hati, tak ada yang berlebihan. Bahkan jika paman dan bibi tak minta, saya tetap akan mengganti rugi, jika itu permintaan kalian. Saya memang seperti ini. Awalnya Lin Wen yang akan menghidupi kami, tapi sekarang dia bermasalah. C'est Yaurus. Suami saya punya SIM. Jika ada mobil, kami bisa jalan-jalan. Siap. Semua sudah saya siapkan. Oh, biaya hidup bulanan. Saya tanggung. Astaga. Sudah cukup. Ayah ibu, ini jelas pemerasan. Keluarga Lin tidak berhutang apapun. Kalian keterlaluan. Seperti permintaan paman dan bibi. Saya ada urusan dulu. Ini pemerasan. Ayah ibu, Pemerasan menjadi. Tua bangka. Apa kita terlalu berlebihan? Saya rasa tidak berlebihan. Mereka mau memberi. Mereka juga mau memberi. Mau bagaimana lagi? Hahaha. Kenapa aku tak merasa ini berlebihan? Orang punya kemampuan untuk memberi. Mereka juga rela memberi. Apa yang bisa kulakukan? Haha. Tapi kita memang agak rekas. Lihat kesuksesanmu. Apa aku memaksanya? Dia setuju semua permintaanku. Artinya Lin Tianhao tidak kekurangan uang. Seperti kata pepatah, unta kurus tetap lebih besar dari kuda. Jangan tunggu keluarga Lin bangkrut. Nanti keranjang bambu akan kosong melompong. Peng 5. Kami temukan jejak orang di kepulauan. Apa yang dilakukan pulau-pulau di Jiangcheng? Apa penemuanmu? Tapi boleh kukatakan. Kami temukan, penduduk pulau ini kontak dengan seseorang. Apa aku kenal orang ini? Benar, Kiao Shixiong. Paman Zhou. Aneh sekali. Pagi tadi dia ceritakan misteri hidup. Rahasia peta negeri dan Gunung Seribu Mil. Apa hubungannya dengan penduduk? Peng 5. Peta negeri dan Gunung Seribu Mil menyimpan harta karun. Harta ini peninggalan penduduk pulau. Jadi, mereka datang untuk peta negeri dan Gunung Seribu Mil. Tepat sekali. Awasi terus gerak-gerik. Mungkin pria bertopeng pembunuh keluarganya. Itu negara kepulauan. Benar. WKWKWK. Tante, di mana foto orang tuaku? Foto itu sudah kusimpan. Foto hitam putih di rumah bisa bawa sial. Ke kamar mandi malam hari bisa seram. Xiaohao, kamu tidak keberatan? Kita tidak menghilangkannya. Taruh di kamar kosong. Biar kita bicara berdua. Baik. Aku mengerti. Hei. Kenapa baru pulang langsung pergi? Aku mau tinggal di luar sementara. Ada hal yang tidak bisa kuatasi di sini. Ibu, Lin Tianhao sudah pulang? Aku harus bicara dengannya soal perusahaan. Iya, nanti saat kamu kembali. Kenapa kamu pergi? Hai. Sudah kukatakan jangan sentuh barang orang. Kamu harus pindah. Foto itu boleh kamu pasang di sana. Ibu, kenapa sembarangan menyentuh barang Lin Tianhao? Keterlaluan sekali. Sudah kamu pikirkan, villa ini atas nama... Itu punyaku. Aku tidak mau taruh barang hitam putih ini di rumahmu. Sungguh tidak pantas. Bu, aku bukan membicarakan ibu. Baru setengah hari, rumah sudah berantakan begini. Ayahmu bisa merokok di luar? Tianhao. Pulang bersamaku. Sudah kusuruh mereka pergi. Tidak apa, mereka kan orang tuamu. Dan kamu pantas mendapatkannya. Tapi tadi kamu marah. Aku tidak marah. Bagaimana bisa aku marah karena hal kecil ini? Aku harus urus beberapa hal. Masuk keluar, terlalu banyak orang tidak nyaman.
Kamu ada tempat tinggal? Tentu. Pilangla. Akan kukirimkan padamu. Sudah larut malam dan dingin. Aigreko. Terima kasih. Selain Arvin, tak ada pria lain yang pernah peduli seperti... Duduk. Hari ini saya ada pengumuman. Shuya juga sudah cukup umur untuk menikah. Lin Tianhao dan Suya sudah bertunangan. Saya akan putuskan pernikahan ini. Suami, ada apa denganmu? Baru kembali dari Beijing. Tak sabar menikahkan mereka? Ya, pernikahan kepala keluarga harus dipikirkan matang-matang. Saya tak minta pendapat siapapun. Langsung umumkan pernikahan. Saya belum mati. Siapa pemuda skeptikus di rumah ini? Xiao Hao, bagaimana pendapatmu? Tidak ada. Cincin ini mungkin berguna nanti. Bukti cinta Lin Tianhao. Dasar sampah tak berguna, laki-laki menyiyikkan. Kukira aku bisa menyukaimu. Pergi dari sini. Aku tak mau melihatmu lagi. Shuya, sedang apa kamu? Minta maaf pada Lin Tianhao. Lepaskan aku. Apa yang kamu pahami? Apa hebatnya dia sampai kau begitu takut? Dia binatang. Aku tak ingin melihatnya lagi. Minta maaf. Tidak mau. Jaga baik-baik putrimu. Seperti perempuan jahat. Cepat pergi. Shuya, kenapa kau seperti ini? Jika tak suka, katakan dengan baik. Kau bertindak keterlaluan. Lin Tianhao rinangkanlah. Kau binatang. Pantaskah kau untuk gumun? Shuya, kau gila hari ini? Ayah, kau pukul aku demi dia. Minta maaf. Aku tidak mau. Dan tahukah kau, binatang ini. Apa YG dia hinakan dari aku? Benar atau tidak? Saat itulah, aku makan bersama Tuan Wang, pingsan di basement. Saat sadar, aku sudah diranjak. Lin Tianhao sedang melipas bajuku. Ucapanmu di kamar itu ternyata... Memang benar. Kau benar-benar dinodai si binatang itu. Omong kosong. Shuya, apa kamu salah baca? Lin Tianhao tak mungkin lakukan hal seperti itu. Ayah, aku anakmu. Di depan banyak keluarga Kiao hari ini, aku berani bohong? Lin Tianhao, d'Azerbaïdjan. Apa kau yakin orang yang menodai adalah aku? Pergi. Aku tak mau lihatmu. Dia juga ingin memberi tanda cinta. Daripada menikahimu, lebih baik nikahi babi anjing. Baik. Aku pergi. Hei Xiao Hao. Sudah. Keluarga Kiao sangat mengecewakan. Cut. Shuya, aku sudah berusaha carikanmu jodoh baik. Kau hancurkan sendiri. Dasar kau. Anak ini sudah sangat terzalimi. Beraninya kau menikahinya? Shuya, jangan khawatir. Ibu yang akan atur semua. Nanti kita ke kantor polisi untuk lapor. Paman ketiganya. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa ada yang berbeda dari cincin ini? Kalau saya tidak salah, apakah cincin ini dari daerah perang? Dari zona perang. Bukankah Lin Tianhao tentara di medan perang? Wajar kalau dia punya cincin ini. Lihat berapa naga emas di bagian dalam cincin ini. 1 naga emas berarti 1 jasa. 789. Itu kehormatan besar. Apa Sansan ini sebaitu? Benar atau bohong? Tentu saja benar. Seumur hidup saya menangani barang antik. Kapan kamu lihat? Shuya bukan orang sembarangan. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Shuya, kau akan menyesal. Ayah, apa ayah tahu sesuatu? Lin Tianhao memberimu Sinsin Kowloon. Itu kesempatan yang dia berikan. Tapi kamu, biar saya jelaskan kelebihanmu. Ayah, sedala. Sebagus apapun dia memang hebat. Berani kau perlakukan saya seperti ini? Bingung. Sebelum semua jelas, kau yakin? Kau tahu siapa dia? Kau pikir dia menggala kamu? Konyol. Koran Metropolis Jiangcheng sudah terbitkan berita. Berita apa? Teriak. Wang Qiaochu menyerah. Sebanyak 107 wanita jadi korban video ilegal. Ditemukan bukti di rumah pribadi. Saat kejahatan terakhir, korban diselamatkan seorang pria. Langsung dilaporkan. Shuya. Kurasa kau mungkin korban terakhir.
Aku tak sangka, Wang Qiaochu ternyata orang seperti itu. Masih ada alasan? Shuya, bicara. Jika bukan karena Lin Tianhao, kau sudah hancur. Malah jadi bumerang. Halo. Tuan muda, di mana kau? Kebenaran terungkap. Semua ulah bajingan Wang Qiaochu. Lalu? Shuyana dimanja sejak kecil. Kau tak keberatan. Ada hal penting harus kita bahas. Apa katamu? Lebih baik tidak lewat telepon. Orang dari negara pulau itu cari kau, ya? Tuan muda sudah tahu segalanya. Hei bos, Kenapa kau di sini? ada hal yang tak ku ketahui. Mau kioberai tahu? Apa yang kau bicarakan? Kau akan tahu saat sampai. Ikut aku lihat ke sana. Ini tak boleh berakhir begini. Berani memenjarakan anakku. Akan kubuat keluarganya mati. Pemilik rumah. Kurasa tak sesederhana itu. Ada beberapa ahli di sekitar Tuan Muda. Semua dipukuli. Orang ini pasti sangat kuat. Kiang. Ada masalah apa? Keluarga Wang tak bisa dihina? Siapa yang berani ganggu keluarga Wang? Tuan, ada kabar baru? Meski ruang patroli tidak menyebut nama. Apakah maksudmu keluarga Lin? Lin Tianhao, satu-satunya yang tersisa di keluarga Lin. Ruakshuan. Lin Tianhao harus bertindak. Ayah, jangan khawatir. Aku akan balas dendam untuk kakakku. Bos, aku baru saja melihatnya. Benar sekali, kakak iparmu bersama seorang pria. Mereka naik ke suite presidensial. Kau lihat sendiri dengan mata. Ya, seharusnya aku tak bahas hal ini. Tapi kakakmu baru saja meninggal. Kakak iparmu sudah cari pengganti. Ini terlalu berlebihan. Aku tidak percaya dia seperti itu. Aku akan naik untuk memeriksa. Presiden Yang, bukankah Bapak yang minta ambil kontrak pinjaman? Jika tidak ada masalah dengan kontraknya, mari kita tanda tangani saja. Tuan Ye. Jangan duduk dulu. Sekarang sulit dapat pinjaman. Aku ambil risiko besar. Apalagi ada masalah besar di keluarga Lin. Kau pasti tahu. Aku tahu semua ini, Presiden Yang. Keluarga Lin selalu punya reputasi baik. Jangan khawatir. Alasan aku bawa ini ke Tuan Ye. Sebenarnya ada alasan pribadi. Alasan saya pinjamkan ke Tuan Ye. Sebenarnya ada alasan pribadi. Alasan pribadi. Lumayan, kita cocok. Lagi pula kau juga pintar. Benar kan? Kau paham maksudku? Direktur Yang, tolong jaga sikap. Bukannya kau suka menolak orang dari Ayola? Kena batunya. Presiden Yang. Li Hongyan, kau janji buka kamar denganku. Memalukan sekali memukulku. Buat apa pura-pura Suki? Presiden Yang, lepaskan saya. Saya tidak mau pinjamkan ini. Kalau diulangi lagi, saya akan telepon orang. Sudah hampir terlambat. Dengar baik-baik. Kedap suara ruangan ini sangat bagus. Teriak sekeras apapun takkan ada yang datang. Presiden Yang, saya tak mau lakukan hal mesum. Lepaskan saya. Terus saja berpura-pura. Begitulah yang terjadi di bisnis Tuan Yang. Kau akan paham setelah terbiasa. Kakakku baru pulang dari zona perang. Kalau dia tahu kau lakukan ini, dia takkan biarkan kau pergi. Baru pulang dari medan perang, Dewa Giok datang pun, aku tetap tidur denganmu. Besar sekali mulutnya. Kau ini siapa? Siapa izinkan kau masuk? Berguling. Tianhao. Kau anak kecil itu? Kau lihat sendiri. Aku sedang urusan dengan kakak iparmu. Setelah keluar sini, tutup mulutmu rapat-rapat. Atau kubuat dia mencabik mulutmu. Kau dari bank mana? Masih berani mengeluh padaku dengan nada bicaramu? Kuberitahu. Bank Hua Chi Lao Tzu. Bank asing resmi. Tak apa. Kakak, kau tutup pintu dulu. Aku mau bicara baik-baik dengan Presdir Yang. Anak kecil, mau bicara denganku? Aku tak punya waktu untuk ini. Keluar dari sini. Atau kusiarankan langsung. Keterlaluan sombongnya.
Presdir bank kecil. Siapa kasih modal? Lu ditendang keledai sampai kepala? Gue direktur bank. Orang yang terjun di bisnis. Pasti punya banyak duit. Bank itu bosnya. Kalian cuma jujurnya. Gerti? Hari ini gue pengen lihat siapa yang jadi cucu siapa yang jadi kakek. Sujud. Sujud? Sujud ke ibu lulah. Aduh. Direktur yang, sekarang jawab. Siapa cucu siapa kakek? Dasar anak kecil, berani-beraninya lu sentuh gue, lu bakal mati. Ah, nggak kapok sebelum lihat peti mati. Cuma modal itu. Hari ini gue bakal sabar main sama lu. Lepasin gue sekarang. Anak kecil kayak lu udah tamat, berani-beraninya ganggu gue bikin lu nggak bisa berkembang di distrik bisnis ini. Mulut lu bau. Man di sana. Saya Presiden Cabang Bank Huaki di Longguo. Aku akan balas penghinaanmu hari ini 100 kali lipat. Bukan ayah asingmu yang kau andalkan? Aku ingin lihat buktinya hari ini. Akankah ayah asingmu melindungimu? Salam hangat, nasabah kartu premier. Saya asisten pribadi Anda. Ada yang bisa saya bantu? Tolong hubungkan saya ke kantor Presiden Global Bank Huachi. Baik, akan saya sambungkan. Yang terhormat Tuan Li, ada keperluan apa? Ada kepala cabang Bank Huaki Longguo, bernama Yang Wanjit. Dia menghina saya, aku akan memberinya pelajaran. Apa saranmu? Tuan Lin, Anda pemegang kartu premier Bank Huachi, hanya 10 nasabah di dunia. Hak istimewamu lebih dari itu. Cara menghadapinya terserah Anda, bank kami tak akan ikut campur. Jangan tanya. Ya, nanti akan kukirim orang berwawasan. Ganti saja posisinya. Semoga sampah ini tidak mengganggumu, hingga membuatmu kecewa pada kami. Itu cukup. Sepertinya ayah asingmu telah meninggalkanmu. Kamu siapa sih? Kau punya kartu istimewa. Limit tak terbatas. Kenapa biar Y ongion quasi Benjamin? Kau bercanda? Aku tak punya waktu buat bercanda. Tapi kau harus bayar konsekuensinya. Aku salah? Benar-benar salah? Anda mengampuniku. Aku kasih semua cara ilegal yang pernah kubuat. Aku kasih pinjaman ke Tuan Ye. 200 juta, bukan 2 miliar. Aku tak peduli uang kotormu. Aku punya sumber daya, punya koneksi. Aku bisa kasih semua yang kau mau. Susah payah naik jadi presiden direktur. Tak bisa kehilangan mudah-mudahan. Kasih aku kesempatan. Asalkan kau mau kasih kesempatan. Aku mau jadi anjingmu. Kau sungguh mau jadi anjingku? Ya. Kalau tak percaya, dengarkan. Gak. Bagus panggilannya. Jangan panggil lagi. Pergi dari kerajaan naga. Jangan sampai kulihat lagi. Aku kabur. Tian Hao, bagaimana kabarnya? Tak apa. Sudah selesai. Lalu kenapa tadi ku dengar anjing menggonggong? Anjingnya sudah pergi. Kau takkan melihatnya lagi. Cari aku dengan uang di masa depan. Jangan temui orang-orang ini. Tapi aku juga manajer perusahaan. Aku tak bisa biarkan kau lakukan semuanya. Lagi pula, kau tak bisa berbuat apa-apa soal uang. Siapa bilang aku tak bisa? Konsorsium Hongding tak akan datang ke Jiangcheng 2 hari lagi. Perusahaan kecil seperti kita bahkan tak akan dipinjamkan bank. Apalagi konsorsium semacam itu. Bagaimana kau tahu kalau tidak mencoba? Kakak ipar, biar aku antar pulang. Panglima Perang. Konsorsium Hongdingmu akan menetap di Eancheng. Sudah ada persiapan? Sudah kukatakan sebelumnya, mendukung keluarga Lin jadi keluarga bangsawan di kerajaan naga. Untuk keluarga Zhao dan keluarga Wang. Biarkan mereka bangkrut. Mengerti. Jiao Shuya sedang mencariku. Aku akan keluar. Kau awasi dan tangani ini. Ya. Hello. Hongyan, bagaimana? Sudah dapat uangnya? Berani kau bicara begitu?
Yang Wanjin hampir meremehkanku. Apa kau sudah tahu rencananya? Hongyan, ini juga demi kamu. Katakan cari pinjaman bank terpercaya. Kau tak tahu malu. Andai tahu, tak akan kupercaya. Besok aku ke perusahaan mencari. Aku ingin bicara. Hello. Dasar brengsek. Kenapa baru muncul sekarang? Cuma ingin minum. Tentu saja aku mencarimu. Sudah lama tak ke tempat begini. Ayo minum bareng aku. Nona Wang, kami biasa main di bar ini. Sudah kuatur. Silakan masuk. Lin Tianhao. Aku tanya, kenapa cincin itu hilang? Maksudmu cincin Kowon? Jadi kamu sudah tahu soal cincin Kowon. Sebaiknya kembalikan cincin itu secepatnya. Maksudmu apa? Sudah kuperiksa. Hanya satu orang di utara yang punya cincin Kowon. Itu adalah Raja Utara. Jadi kau bilang aku yang mencuri? Lalu, konsorsium Hongding akan datang ke Jiangcheng. Konon sang Raja Perang juga ikut datang. Kalau ketahuan, kau akan sengsara. Cincin itu milikku. Tianhao, apa kau tidak sadar diri? Saat Panglima Perang datang, akan kukembalikan. Maksudmu mengembalikan ke pemilik aslinya? Tepat sekali. Dasar bodoh. Kau. 10 angka 6, ada 10 6. Boss, ITU Lin Tianhao. Itu dia. Ayo kita periksa. Cek sana. Oi. Lama tak jumpa, Tuan Lin. Kau siapa? Cepat lupa, keluarga Zhao, Zhao Shuangyi. Anjing liar itu. Apa itu? Aduh, ternyata Nona Kiao juga ada di sini. Kudengar kalian bertemu di hari baik. Selamat ya. Selamat, tapi, kenapa kabarnya justru Tuan Lin yang mengganggu Nona Kiao? Begitu cara aku mendapatkan tunangan ini. Apa itu yang terjadi pada Nona Kiao? Sekarang sudah tersebar ke seluruh Jiangcheng haha. Lin Tianhao. Apa kau benar-benar melakukan ini untuk menikahi Kiao Shuya? Tak kusangka kau sampai seperti ini sekarang. Aku jadi meremehkan. Nona Kiao kecil pun sudah pergi. Katakan saja pada kami. Bilang apa? Katakan saja, bagaimana caramu, Nona Jo? Kalian benar-benar ingin tahu? Haha, tentu saja, kami semua ingin tahu. Dengan mulutmu, atau retorikamu, merayu Nona Kiao hingga keranjang. Maksudku pakai mulutmu untuk pergi dari sini. Saat kusuruh pergi, maksudku minggirlah kau. Maaf, ulangi. Ini cara ramahku untuk membiarkanmu pergi. Lin Tianhao, jangan tak tahu malu. Apa kehebatanmu? Tinggalkan Nona Wang beberapa tahun lalu. Ini kau hendak nikahi Kiao Shuya lagi. Kau ini apa? Lalu kau ini apa? Berani-beraninya tak mau menyembahku hari ini. Kau takkan keluar dari sini. Sanggu. Sejila's anger takin menggentikan. Bonsa. Lin Tianhao. Kau mau lawan seluruh Jiangcheng? Kalian ikan busuk jelek tak bisa mewakili Jiangcheng. Ku beritahu satu hal. Aku berbahaya. Jauh dariku. Atau kau akan babak belur. Hongyan, lama tak berjumpa. Kupikir kau bahkan tak bisa membayangkannya. Duan Yunfei, jangan keterlaluan. Duan Yunfei, jangan keterlaluan. Aku tahu kau janda, sedangkan dia baru jadi janda kecil. Jangan bilang suamimu yang mati ini belum menyentuhmu. Jangan samakan semua orang sejorok dirimu. Jadi dia benar-benar belum menyentuhmu? Kau masih polos seperti dulu. Saat kita berpacaran, tanganku saja tak kau sentuh. Kalau ada urusan bicaralah, jangan ngelantur. Takeda, cuma ingin kerja di perusahaan Lin. Agar bisa bersamamu siang malam. Kau benar-benar perekat anjing. Tak bisa dius, perusahaan Lin tak mau menerimamu, bukan?
Sekejam itu? Lihat ini apa? Kau menyembunyikan kamera. Ini disebut foto spontan, ini namanya perhatian. Saat kita berpacaran, aku khawatir kau tak aman tinggal sendirian. Saat kudatangi rumahmu, kusempatkan pasang beberapa kamera tersembunyi. Duan Yunfei, Bayingan. Duan Yunfei, Dasa Brengsek. Aku tonton video ini setiap hari. Aku tak hanya di ruang tamu dan kamar tidur, tapi juga kamar mandimu. Sosok menawanmu saat mandi bikin aku ketagihan. Diam kau. Ada apa? Kau merah. Aku malah kasihan lihatmu marah. Silakan lanjut. Mau bagaimana agar video ini kuhapus? Awalnya, ku ingin tunjukkan ke suamimu nanti. Mungkin bisa dapat uang banyak. Sayangnya. Sebutkan syaratnya. Syaratnya? Sangat mudah. Lepaskan pakaian. APA? Lepaskan pakaian? Kau boleh lepas baju. Lipas satu. Aku hapus satu video. Kau gila? Ini kan kantorku. Bukankah itu lebih seru? Silakan masuk. Tuan Ye, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Kau lihat? Orang lalu lalang terus di sini. Berani-beraninya suruh aku buka baju di sini. Kalau begitu tak mungkin. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Lin masih punya banyak urusan saat ini. Jika kau membuatku terpojok saat ini, aku akan melawanmu mati-matian. Aku tahu sifatmu. Baik. Aku akan memberimu kesempatan. Berikan posisi untukku. Aku janji, tidak akan membongkar rahasiamu. Yaga Yan Yimu. Aku juga tak ingin usaha ini jadi sia-sia. Lin dapat untung, aku juga harus dapat bagian. Kalau begitu pergilah, akan kupikirkan. Sapatlah, kasabaranku terbatas. Jika aku tak bisa menunggu, di grup kerja Lin MU itu, foto tak senonohmu bisa tersebar. Keluar dari sini. Upacara kedatangan konsorsium Hongding sangat megah. Tahukah kenapa Hongding memilih Jiang Cheng? Belum tahu. Ada kabar angin? Katanya sang raja Beijing asli Jiang Cheng. Semua karena pengaruh sang raja. Konsorsium Hongding baru memilih Jiang Cheng. Aku tidak menyangka, masih ada naga dan phoenix di antara orang-orang Jiang Cheng. Ini benar-benar keberuntungan Jiang Cheng kita. Putri, jangan pikirkan Lin Tianhao itu. Dia manusia biasa. Raja Utara harus jadi prioritasmu. Tenang, ini masih di wilayah Jiang Cheng. Jika aku saja tak bisa menarik perhatian Raja Perang, maka tak ada wanita lain yang layak. Benar, benar. Dengan bakat dan kecantikan Ruo Xuan, pasti yang terbaik di Jiang Cheng. Ayah, lihat siapa yang datang. Paman ada di bar saat itu, dia yang memukulku waktu itu. Balaskan dendamku hari ini. Siapa ini? Anak angkat keluarga Lin? Apa yang mereka lakukan di sini? Kalian juga mau menjilat raja? Tidak juga. Kami datang untuk upacara. Lucu, kamu datang untuk upacara apa? Apa kau pantas? Punya surat undangan tidak? Hahaha. Lin Tianhao. Kamu semakin lama semakin membuatku kecewa. Kurasa keluarga Linmu sudah kehabisan akal. Ye Hongyan, kau kan orang yang sudah berpengalaman. Kenapa bawa orang seperti ini memalukan? Tianhao tidak punya surat undangan, tidak bisa masuk. Kenapa kita tidak pergi saja? Siapa bilang harus punya undangan? Di lorong sana tidak ada orang. Itu dia jalannya. Jangan jadi penganggu pemandangan. Tenhabetsu. Lihat. Undangan saja tak punya. Aku juga mau lewat jalur khusus. Itu untuk jenderal dan panglima perang. HMPH, dosamu sendiri yang kau tanggung. Ayo pergi, jangan terpengaruh si bodoh. Tak perlu buru-buru. Aku ingin lihat nasib Lin Tianhao. Permisi. Maaf, bisakah masuk tanpa surat undangan? Apa kau bercanda? Upacara setinggi ini, masa tidak perlu undangan? Hahaha, dia bilang bisa masuk tanpa undangan. Sangat hebat. Maaf, tidak ada pemberitahuan tamu spesial. Ayo masuk, biar kami lihat. Haha, memalukan sekali. Aku mati ketawa.
Lin Tianhao. Muka keluarga Lin sudah kau nodai. Kau sangga menyesuaikan. Tanpa upacara ini tidak perlu ada. Lin Tianhao, kau cuma jago kungfu. Dibandingkan kekuatan, kau ini apa sih? Maaf, kalian berdua, biar aku masuk jika bisa. Ayo, kuajak ketemu Raja Beijing. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka masuk? Bagaimana Lin Tianhao melakukannya? Apa yang dia tunjukkan ke staf? Ini tidak adil. Apa masalahmu? Bagaimana kita biarkan mereka masuk? Jangan halangi pekerjaan kami. Pergi sekarang. Dengar baik-baik. Usir mereka sekarang, atau aku akan melaporkan. Laporkan kalau kami dari Beijing. Mau lapor kemana? Kalau begitu biarkan masuk. Kami punya surat undangan. Boleh kami ikut masuk? Minggir. Kami juga perlu jalur khusus. Maaf, ini jalur khusus. Khusus pemimpin tinggi seperti Raja Perang dan Jenderal. Kami tak perlu diinterogasi siapapun. Berani buat masalah lagi? Jangan selagon kami cekakazer. Kau tahu siapa aku? Coba usir aku. Keluarga Zhao sudah ditertibkan. Keluarga Lin diberi penghormatan. Masuk akal. Aku tahu yang Lin Tianhao tunjukkan ke staf. Pasti surat tugas militernya. Bukankah dia juga dari Beijing? Ya, itu dia. Lin Tianhao punya identitas tentara Beijing. Kali ini dia lebih diuntungkan. Kami lewat jalur biasa saja. Jangan sok tegas di sini. Benar-benar menyebalkan. Kenapa selalu dia? Lin Tianhao menekan kepalanya. Cuma segitu kemampuanmu, sejujurnya, dibanding kedenangan Lin Tianhao. Kau hampir terbakar emosi. Aku bilang Muse. Kau tak perlu merendahkanku segitu, kan? Lihat dirimu. Tenang saja. Kali ini aku juga bawa seseorang ke Jiangcheng. Siapa lagi yang bisa obati Lin Tianhao? Bisa masuk. Nona. Aku belum pernah lihat orang ini. Dia. Tuan Zhao. Perkenalkan diri. Saya Duan Yunfer. Mantan pacar Yehonya. Mantan pacar? Ruosuan. Apa gunanya kau cari orang seperti ini? Tuan Zhou, kau tak tahu. Aku pernah dekat dengan Yehongyan. Aku pegang materi hitamnya. Di permukaan dia manajer Lines Group. Tapi sebenarnya cuma pion di tanganku. Materi hitam. Maksudmu? Aku pasang kamera tersembunyi di kamarnya. Hahaha, kau bisa nih, jorok banget. Hal begini bisa dilakukan. Tapi aku suka. Kerjakan baik-baik, anak muda. Aku tak akan perlakukanmu buruk. Bagaimana persiapanmu untuk langkah selanjutnya? Yehongyan, wanita ini, sungguh wanita suci. Tak mau melepas kepentingan keluarga Lin, tapi aku sudah punya cara. Bagaimana? Kalau gitu, katakan. Wanita seperti ini, hanya bisa ditaklukkan di ranjang. Dia akan patuh sepenuhnya padamu, Piukin. Kakak ipar, jangan khawatir, balik saja badanmu. Tianhao, kau tak terlihat takut sama sekali. Raja Perang akan datang. Apa yang harus kutakut? Bukankah raja juga manusia? Benar. Kau pernah jadi tentara di Beijing. Pasti pernah lihat orang penting. Sepertinya mereka sudah siapkan hadiah. Keluarga Wang dan Zhao juga sudah siap. Hanya keluarga kita yang belum. Sepertinya iya. Hai. Ini semua salah. Tidak. Aku tak kepikiran. Kukira awalnya kita takkan masuk. Sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau aku beli sekarang? Mungkin sudah terlambat. Hei kakak ipar. Mungkin Raja Perang tak tertarik menerima hadiah. Main qu'un raja, peut en tidak berminamment briadia. Ini cuma tata krama dasar. Sepertinya. Menurutmu Raja Perang akan terima tanpa kasih hadiah? Masa? Aku tidak percaya. Lihat ke sini semua. Ini ada orang lain yang bawa hadiah kosong. Konyol sekali. Keluarga Linmu tidak menghargai Raja Perang. HM. Bukan kelas tinggi, tidak tahu diri. Memalukan pengusaha Jiangcheng. Minggir kalian. Jangan sampai Raja anggap kita orang Jiangcheng pelit. Ayah, ngapain berdiri di situ? Kalian ngapain di sini? Tianhao. Bagaimana kalau kita duluan? Kakak ipar, silakan duluan. Aku ke toilet dulu, nanti ketemu lagi.
Ada titik buta CCTV hotel? Bukan jalan buntu. Dana Hongding Zhanwang sudah mendarat. Menarik banyak pihak. Banyak keluarga besar yang datang. Ada kaki tangan pembunuh keluarga ayah angkat. Keluarga Wang dan Zhao Jugaterliba. Bisa pantau percakapan mereka? Manfaatkan kesempatan mereka datang ke hotel. Para saudara sudah bertindak. Setelah malam ini, keluarga Wang dan Zhao akan pasang banyak alat dengar. Apa yang mereka bicarakan di toilet? Semua terdengar jelas. Tidak apa. Benar. Kami temukan orang mencurigakan di CCTV. Siapa? Namanya Duan Yunfei. Baru gabung di Lin beberapa hari lalu. Teddy, kami menemukan. Dia menemui Wang Ruosuan dan Zhao Shuanging. Entah mau bilang apa. Apa Pankiana keluarga Lin? Sepertinya tidak sesederhana itu. Orang ini juga terkait Ye Hongyan. Ada temuan apa? Duan Yunfei mantan pakar Ye Hongyan. Mungkinkah Ye Hongyan? Tidak, Tuan. Kok percaya banget sama Ye Hongyan? Aku tahu maksudmu. Hanya tuduhan Ye Hongyan mengkhianati. Apa? Aku percaya dia. Selidiki apa saja boleh. Tapi jangan selidiki dia. Patuhi perintah Tuan. Apakah dia sang raja? Sepertinya momentum ini, harusnya begitu. Perkenalkan, aku dari Teater Utama, Suzaku. Salah satu dari 10 jenderal sang raja. Oh, jadi jenderal perang? Seorang jenderal saja sangat kuat. Seberapa menakutkan raja perang itu? Tunggu saja. Raja perang tidak seperti bayanganmu. Akan segera muncul. Astaga, aku tahu acaranya besar. Harusnya siapkan hadiah. Juga perlu bekerja sama dengan konsorsium Hongding. Yang Gansakiti hati mereka. Mirika Simua Penteng. Jenderal Suzaku. Kapan Raja Perang Beijing muncul? Raja sebenarnya sudah lama tiba. Bersembunyi di kerumunan. APA, di tengah kerumunan. Di mana? Jangan cari-cari. Raja sedang menjaga profil rendah. Aku ke Jiangcheng untuk acara besar. Tidak akan muncul sembarangan. Ayah, aku tidak sempat temui Raja. Bagaimana menarik perhatiannya? Jangan berkecil hati. Walau tidak tahu siapa panglima perangnya. Tapi dia mengawasi ucapan dan tindakan. Apa maksud Anda dengan menyebut Jenderal Suzaku? Maksudmu apa? Tentu ini hadiah. Kami sadar. Aku yakin Raja Perang pasti akan muncul menjalani proses. Masuk akal. Keluarga Zhao Jiangcheng mengirim giok hijau kekaisaran kualitas terbaik ke Panglima Beijing. Keluarga Wang Jiangcheng mengirim ginseng liar ke Panglima. Maksudmu apa? Tentu ini hadiah. Konyol. Kau menghina sang raja? Tidak berani. Tuan Zhanwang kaya raya seperti musuh. Barang mewah apalagi yang belum kulihat? Bawa pulang sampahmu. Sumber daya keuangan Jiangcheng kami terbatas. Ini yang terbaik dari kami. Sepertinya kalian masih belum paham. Tuan Peng 5 ITU Tigers. Yang paling menyebalkan adalah sogokan kalian. Main belakang. Panglima perang macam apa ini sifatnya? Meski tak menerima hadiah, tetap sia-sia. Benar, kan? Sudah kusiapkan beberapa hari, menghabiskan jutaan. Ada yang tidak menyuap di sini? Kakak kipar, angkat tangan. Aduh. Halo, Jenderal. Luar biasa. Datang tangan kosong, atas nama hati nurani bersih. Sikapmu inilah yang diinginkan Tuan Zhanwang. Dari perusahaan mana? Saya Yem Group Lin. Bagus, Grup Lin memang bagus. Konsorsium Hongding akan perhatikan keluarga Lin. Tunggu kesempatan kerja sama mendatang. Paman, ini benar-benar tidak adil. Katanya kita sudah persiapkan lama sekali. Tapi Ye Hongyan yang tak persiapkan apa-apa malah dapat untung. Aku juga tak menyangkanya. Ye Hongyan kebetulan dapat perhatian raja. Lihat, Ye Hongyan ini jadi penghalang untuk kita. Pen Galen.
Kala begitu biarlah dia celaka. Tak kusangka Tuan Zhanwang sangat mendukung keluarga Lin. Menurutmu Tuan Zhanwang benar-benar tak suka hadiah? Kok semakin dipikir semakin aneh ya? Bukan apa-apa. Keluarga Wang dan Zhao sudah lama bersikap sombong. Raja mungkin sudah tak tahan sejak lama. Sebenarnya kamu benar, mungkin saja. Aduh. Jijik banget. Pulang saja setelah minum ini. Tuan Ye, kebetulan sekali. Anda juga di sini? Duan Yunfei, aku datang untuk upacara Dana Hongding. Apa yang kamu lakukan di sini? Manajer hotel ini teman, dia pesan anggur kualitas terbaik, ku bawa khusus untuk dicoba. Tuan Lin, tolong perkenalkan diri, saya karyawan grup Lin. Duan Yunfei, aku mengenal. Tuan Ye diundang khusus masuk. Saya, Tuan Ye, Tuan Lin. Mari kita bersulat. Duan Yunfei, tak kau lihat kami sedang bicara? Kamu pergi dulu, ada masalah? Besok ke perusahaan dan bicara. Jangan sungkan, sulit bertemu, harus minum dengan kalian berdua. Apa Tuan Lin baik-baik saja? Tidak ada komentar. Ku dengar Tuan Ye dipuji jenderal tadi siang. Selamat, jadi akan ku minum habis gelas ini. Tipuan kecil. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Kamu bicara dulu, aku ada urusan lain. Kenapa aku agak pusing? Jangan-jangan anggur Tuan Yunfei ini palsu? Aku juga tidak enak badan. Ya sudah. Ayo ke atas dan istirahat. Jangan pulang. Boleh juga. Hei. Hei, kenapa Ye Hongyan sendirian? Lin Tianhao di mana? Dibius di depan mata. Aku benar-benar merasa cuma hiasan. Kak, pria ini sangat menyebalkan. Baju orang jorok. Aduh, aku sedang pakai makeup. Aduh. Ada hal baik seperti ini, Mbak, ayo cepat. Siebenter. Aduh, harus gimana ini? Ya sudah, mau bagaimana lagi, seret ke sini. Siapa kau? APA yang kau lakukan. Tolong. Duan Yunfei, ada apa denganmu? Kok jalannya pincang? Kau ternyata. Kau yang kemari, benar? Kau yang memukulku tadi malam. Kemarin. Ada apa? Aduh, bajumu mirip sekali. Aku ingat sekarang, bukannya ini milik pasangan kemarin? Kalian bekerja sama untuk menyakitiku? Aku ingat sekarang, bukankah ini dari dua pria gay kemarin? Kalian bekerja sama untuk menyakitiku. Ye Hongyan, kau perlakukan aku begini, aku takkan membiarkanmu pergi. Duan Yunfei. Jangan kira aku tak tahu kelakuanmu. Keluarga Wang dan keluarga Zhao yang menyuruhmu, kan? Bagaimana kau tahu? Hanya trik receh. Masih ingin melawanku? Lepaskan aku peringatkan kau. Jika berani menyentuhku, keluarga Zhao dan keluarga Wang takkan membiarkanmu. Aku ingin melihatnya. Kenapa keluarga Wang dan Zhao tak mau melepasiku? Beri itu padaku. Itu barangku. Semua ada di sana. Apakah semuanya ada di sana? Mulai sekarang. Ini milikku. Aku memintamu menjawab. Jika ada kebohongan, aku tak berguna. Kau tanya. Apakah keluarga Wang dan Zhao kontak dengan pria bermasker? Pria bermasker? Aku tak paham maksudmu. Jangan sampai aku harus mengirimmu lagi. Aku bertemu Wang Ruosuan terakhir kali, di sebuah gereja. Keluarga Zhao dan Wang juga ada di sana. Seperti ada pembicaraan rahasia dengan seseorang. Gereja. Di mana?
Di gereja bergaya oriental, tepatnya di jalan bergaya pulau. Oke, aku mengerti. Hei, sedang apa kau? Apa maumu? Hei, jangan lakukan apa-apa.